Bayangkan suatu pagi, kamu bangun dan mendapati kucingmu duduk di ujung kasur, memandangmu sambil berkata, "Kamu tidur terlalu lama. Aku sudah lapar sejak jam 5." Tidak dengan meyong atau gestur biasa, tapi benar-benar berkata-kata. Atau bayangkan seekor burung pipit yang hinggap di jendela dan menyapamu dengan ceria. "Selamat pagi. Hari ini udaranya cukup baik untuk terbang ke selatan." Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika hewan benar-benar bisa berbicara dengan manusia? Pertama, mari kita sepakati satu hal penting. Berbicara dalam konteks ini bukan sekadar mengeluarkan suara atau meniru, seperti burung beo yang menirukan kata. Kita sedang membayangkan dunia di mana hewan memiliki kemampuan linguistik yang setara dengan manusia, memahami tata bahasa, menyusun kalimat, menyampaikan emosi, dan menanggapi dengan logika. Kemungkinan pertama yang langsung terbayang adalah revolusi besar dalam etika dan hukum. Jika hewan bisa berbicara, maka mereka bisa menyampaikan pendapat, menyuarakan penderitaan, bahkan mungkin menyatakan keinginan untuk tidak dikurung, tidak dimakan, atau tidak dijadikan bahan eksperimen. Ini akan mengubah seluruh pandangan kita terhadap hak hewan. Bayangkan seekor sapi yang berkata, "Aku tahu aku dipelihara untuk disembelih, tapi aku juga ingin hidup. Bisa tolong pikirkan cara lain?" Konsekuensinya, hukum internasional dan lokal bisa berubah drastis. Negara-negara akan mulai membentuk undang-undang baru untuk melindungi hak berbicara hewan. Mungkin akan ada hak asasi hewan yang menyerupai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Organisasi seperti PBB bisa membentuk badan khusus, semacam forum interspesies, tempat perwakilan hewan dan manusia berdiskusi untuk menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua makhluk hidup. Di sisi lain, dunia ilmu pengetahuan juga akan mengalami guncangan besar. Bayangkan jika anjing bisa menceritakan pengalamannya mencium bau jejak kriminal, bisa jadi alat bantu investigasi yang lebih presisi dari teknologi manapun. Atau lumba-lumba yang menjelaskan rute migrasinya, termasuk informasi tentang perubahan iklim laut yang tak terjangkau manusia. Kita akan mendapatkan data ekologi langsung dari sumber pertama. Tak hanya itu, ilmu linguistik dan neurologi akan masuk ke dalam era baru. Para ilmuwan akan berlomba-lomba memetakan struktur bahasa setiap spesies. Apakah paus berbicara dalam irama dan nada? Apakah semut menyusun kalimat dengan feromon? Bagaimana perbedaan sintaks antara burung nuri dan gajah? Dunia pendidikan mungkin akan menghadirkan jurusan baru, komunikasi antar spesies, atau bahkan penerjemahan bahasa hewan. Tentu saja, tidak semua hal akan indah dan mulus. Akan muncul tantangan besar dalam komunikasi sosial dan budaya. Apakah manusia siap menerima kritik dari spesies lain? Mungkin ada kucing yang mencibir cara kita membuang makanan, atau lumba-lumba yang menyindir kita karena mencemari laut. Bahkan bisa jadi banyak hewan menyuarakan kekecewaan mereka atas peradaban manusia yang dianggap rakus dan tidak peduli. Dalam konteks hubungan personal, dunia juga akan berubah. Tidak akan ada lagi dugaan atau asumsi tentang apa yang dirasakan hewan peliharaan kita. Kita akan tahu langsung. Mungkin akan ada lebih banyak hubungan emosional yang mendalam antara manusia dan hewan. Tetapi bisa juga terjadi konflik. Bayangkan jika burung peliharaanmu berkata, "Aku bosan. Aku ingin bebas terbang seperti dulu." Apakah kita akan sanggup melepaskannya? Dalam bidang ekonomi dan industri, kemampuan hewan berbicara akan menjadi disrupsi besar. Industri peternakan, perikanan, hingga hiburan hewan akan mengalami penolakan masif jika hewan mulai menolak diperjualbelikan. Kita tidak bisa lagi membeli ayam hidup jika ayam itu bisa berkata, "Tolong jangan jual aku." Bahkan industri makanan berbasis daging bisa kolaps, dan dunia mungkin akan beralih ke pola makan berbasis tumbuhan atau daging sintetis. Namun, perubahan tidak hanya datang dari kita kepada mereka. Jika hewan bisa berbicara, mereka juga akan mulai membangun organisasi dan komunitas mereka sendiri. Bisa jadi akan ada serikat kerja anjing penjaga, asosiasi burung urban, atau bahkan partai politik yang diisi oleh gabungan manusia dan hewan dengan agenda perlindungan ekosistem. Dunia akan menjadi lebih rumit,
tetapi juga lebih hidup dan kaya dengan perspektif. Lalu bagaimana dengan dunia pendidikan anak-anak? Kurikulum sekolah harus memasukkan pelajaran komunikasi antar spesies. Anak-anak akan diajari tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana memahami dialek anjing, nada suara kucing, atau bahkan bahasa paus. Buku cerita dan dongeng pun akan berubah. Karakter binatang bukan lagi simbol, tetapi benar-benar bisa diwawancarai dan memberikan sudut pandang mereka sendiri. Namun, dari semua kemungkinan itu, mungkin yang paling penting adalah efeknya terhadap rasa kemanusiaan kita sendiri. Kita mungkin mulai melihat dunia bukan hanya dari sudut pandang manusia, tetapi dari banyak sudut pandang lain. Kita akan menyadari bahwa kita bukan satu-satunya makhluk cerdas yang memiliki perasaan, harapan, dan ketakutan. Kita akan lebih berhati-hati, lebih empatik, dan lebih rendah hati. Tetapi, apakah dunia benar-benar siap untuk itu? Kemampuan berbicara bukan hanya tentang suara. Ia adalah cermin dari kesadaran. Dan jika hewan bisa berbicara, maka kita harus mengakui mereka juga sadar. Sadar akan keberadaan, penderitaan, dan mungkin juga masa depan mereka. Dan itu berarti kita tidak bisa lagi memperlakukan mereka sebagai objek, tetapi sebagai subjek, sebagai makhluk yang setara di muka bumi ini. Maka, jika suatu hari nanti hewan bisa berbicara, dunia tidak hanya akan menjadi lebih ramai, tetapi juga lebih kompleks, lebih bermoral, dan lebih penuh dengan tantangan tentang siapa sebenarnya yang layak disebut makhluk paling bijaksana di planet ini. Karena mungkin setelah sekian lama diam, dunia hewan akan berkata pada kita, "Sekarang giliran kalian yang mendengarkan."